Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Di ayat 6 Allah menunjukkan pemberian yang sudah diberikan oleh Allah kepada beliau, yaitu bahwa Allah memberi Nabi naungan dan perlindungan meskipun beliau itu anak yatim. Kemudian pagi ini kita pelajari ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah telah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, tanda kutip, lalu dia memberimu petunjuk. Kita mesti hati-hati ketika mengartikan dhallan. Dhallan dari kata dhalla, kebalikan dari hada. Dhalla artinya sesat. Kalau kita artikan secara letterlek, maka kita mengartikannya Allah dulu mendapatkan kamu dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberimu petunjuk. Kalau kita menggunakan kata sesat dalam bahasa Indonesia, maka kita mendapatkan kesan bahwa dulu Nabi Muhammad itu tersesat. Bahkan tersesatnya itu jauh, yaitu mengikuti kekafiran, mengikuti agama kaumnya. Na'udzubillah, Rasulullah tidak pernah tersesat dalam hal bertuhan. Maka kita mesti berusaha memahami dhallan itu apa. Saya kasih perumpamaan begini, bahwa kalau kita bepergian menuju suatu tempat, misalnya dari rumah tujuannya ke Masjid Syuhada, maka kalau kita ini normal, kita berjalan makin lama makin mendekat sehingga suatu saat sampai di Masjid Syuhada. Tapi kalau ada orang dari rumah menuju ke Masjid Syuhada, tetapi dia belok ke jalan atau gang yang tidak menuju ke Masjid Syuhada, maka kita menyebutnya sesat. Orang yang tersesat di jalan itu sulit ditelusuri kembali, sulit dicari lagi. Karena sulit dicari, maka orang seringkali menyebut hilang. Oh, dia hilang. Padahal tidak hilang, dia orangnya tetap ada, cuma dia belok ke jalan yang tidak semestinya. Nah, kata atau arti hilang untuk dhallan itu juga dipakai di dalam Al-Quran. Misalnya di surat As-Sajdah itu kan, wa qalu a idza dhalalna fil ard, dhalalna dhalla. Wa qalu, dan mereka berkata, apakah ketika kita ini sudah hilang di bumi? Karena seseorang yang meninggal ditanam di kuburan akan hancur terus hilang, tidak ada bekasnya. Bertahap tentu. Yang lebih lambat itu rambut dan tulang, tapi lama-lama hilang. Nah, itu istilahnya aidza dhalalna, apakah ketika kami hilang. Nah, jadi dhalla itu juga berarti hilang, karena orang yang tersesat itu sulit ditelusuri, lalu gampangnya kita bilang hilang. Dhalla, kembali lagi ke contoh, kalau orang yang dari rumah menuju ke Masjid Syuhada, dia tidak tahu harus berjalan kemana. Sampai di tengah jalan berhenti.
ini kemana ini kalau ke masjid? Dia mau jalan lurus, ragu-ragu. Mau ke kiri atau ke kanan, ragu-ragu. Mau balik, nggak tahu arahnya kemana. Itu juga sesat, ya, juga sesat. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang sudah pikun, terus anaknya bingung, kemana ini dari pagi kenapa sampai sore kok tidak kepulang-pulang? Katanya pergi ke masjid. Ternyata di jalan dia duduk kan sebelum ketemu kan orang bilang hilang. Jadi hilang itu artinya macam-macam. Hilang yang terakhir ini adalah hilang yang sesat. Sesat yang terakhir ini adalah orang yang kepengin maju tetapi tidak tahu majunya kemana. Kenapa saya mengumpamakan maju? Karena misalnya Rasulullah memberikan ibarat begini. Suatu saat ketika Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, itu ada dua riwayat, ya, mendapatkan Rasulullah di rumahnya tiduran di atas tikar dari pelepah kurma, dan Rasulullah tidak memakai pakaian saat itu, sehingga lipatan-lipatan atau tikar itu nanti ngecap di kulitnya. Lalu Umar menangis. Kenapa engkau menangis, Umar? Dia tidak tega melihat Rasulullah. Itu Rasulullah mengatakannya, aku ini apa sih dengan kehidupan ini? Apa artinya aku ini dalam kehidupan ini? Aku ini kan ibaratnya musafir sedang bepergian, lalu saya beristirahat di bawah naungan pokok pohon. Sebentar lagi terus saya jalan lagi. Jadi hidup ini itu ibaratnya kita sedang menempuh suatu perjalanan. Kalau menempuh perjalanan itu kan ada pengertian bahwa dalam hidup ini harus selalu ada progres. Kalau ada orang hidup tidak ada progres, apa artinya itu? Dia sampai mati tua, dia berjalan di tempat, kelihatannya sibuk, tapi ya di situ-situ aja. Kita orang Islam nggak boleh begitu. Kita mesti harus ada progres. Kalau 5 tahun yang lalu membaca wadduha masih sulit, terbata-bata, masa sekarang masih tetap terbata-bata? Jadi kalau 5 tahun yang lalu membaca wadduha terbata-bata, mestinya sekarang harus lancar dong. Kalau tidak makin lancar, itu namanya nggak ada progres. Nah, Rasulullah itu mempunyai keinginan mengubah keadaan masyarakat. Orang yang baik itu merasa terpanggil ketika ada kehidupan masyarakat itu yang tidak benar. Kalau orang yang tidak sensitif dan tidak mempunyai visi ke depan, melihat masyarakat itu berantakan, misalnya banyak korupsi, keadilan tidak ditegakkan dan sebagainya, kok dia diam saja, itu dia tidak merasa terpanggil. Orang yang cerdas pasti ingin mengubah. Bagaimana kita tuh memperbaiki, misalnya untuk konteks Indonesia, supaya menjadi lebih baik ini bagaimana? Ini harus ada langkah-langkah untuk perbaikan. Nah, Rasulullah itu melihat umatnya atau masyarakatnya itu pada menyembah berhala. Dari mana itu ajarannya? Padahal dulu itu kan ajarannya dari Nabi Ibrahim itu hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hanya tunduk patuh kepada Allah saja, tidak menyekutukan. Kok bisa menyimpang sampai sejauh ini? Bagaimana ini cara melakukannya, cara mengubahnya? Nah, Rasulullah dalam keadaan seperti itulah artinya dolan, ya. Jadi artinya bukan sesat, belok, ya.
Karena kalau diartikan sesat belok, maka orang mengartikan ini Rasulullah pernah menjadi musyrik. Na'udzubillah. Nah, Rasulullah tidak pernah musyrik satu detik pun. Ya, ini kalau kita membaca uraian para ahli tafsir, tidak pernah. Dan para ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad itu maksum, dijaga oleh Allah dari kemusyrikan. Maka dhalan ini tidak berarti sesat, tetapi dalam keadaan tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak tahu apa yang dilakukan, mana lebih baik dengan istilah bingung. Saya lebih suka mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau bingung itu kekacauan pikiran juga, ya. Jadi saya tidak cocok, merasa tidak cocok kalau diartikan bingung. Di sini terjemahannya bingung. Nah, ini saya hanya copy paste dari terjemahan Departemen Agama. Ya, tahun 70-an itu Departemen Agama membuat tim yang terdiri dari profesor doktor untuk menerjemahkan Al-Quran. Tapi kita mendapatkan banyak kesalahan di sana sini. Istilah pun, istilah yang dipakai di satu tempat dengan tempat lain itu seringkali berbeda. Maka saya berasumsi ini profesor doktor pada zaman itu kan jumlahnya masih terbatas, sehingga mereka dipakai rebutan berbagai universitas supaya dapat akreditasi. Jadi namanya, wah ini dosennya itu profesor doktor ini dan sebagainya. Oh hebat-hebat, tapi dia nggak pernah datang ngajar. Paling banter ngajar hanya sekali, setiap hari yang ngajar asisten. Nah, jadi dulu begitu Pak ya. Ya, malah saya pernah menjadi asisten dosen itu, yang saya asisten ini nggak pernah datang sekalipun. Ya, sampai menguji pun juga saya sendiri. Nah, namanya profesor doktor, tapi yang ngerjain siapa? Ya, dicari mahasiswanya yang pinter. Kamu kerjain ini, nanti aku yang ngedit. Terus karena itu ada belasan orang, maka dibagi, ya masing-masing 3 juz. Nanti mestinya ada yang mengedit belakang, tapi nggak sempat mengedit juga. Jadi akhirnya seperti yang kita dapati ini. Ya, jadi ya salah satu contoh itu yang Al-Maidah 21 itu kan direvisi. Ya. Yang benar mana? Orang bilang yang asli itu yang terdahulu, sekarang diubah dari pemimpin menjadi teman akrab. Itu terjemahan palsu. Padahal terjemahan yang benar ya teman akrab. Itu yang benar. Kenapa salah? Ya dulu yang ngerjain bukan orang yang ditunjuk sih, gitu kan. Nah itu kalau semacam itu, kerjaan semacam itu kan biasanya proyek. Nah kalau proyek itu mesti ada jadwal. Tanggal sekian harus selesai ini, tanggal sekian harus selesai ini, tanggal sekian, sehingga naik cetak tanggal sekian. Itu mengejar waktu, maka caranya semacam itu. Ya. Jadi saya mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu boleh tidak cocok dengan saya, tapi saya merasa tidak sreg dengan kata bingung, karena bingung itu ada kekacauan dalam pikiran. Jadi saya cenderung mengartikannya, engkau tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Fahada, kemudian Allah memberi petunjuk. Apakah saya ngawur? Saya berusaha kalau memahami satu ayat itu dengan membanding ayat yang lain. Bagaimana ayat lain itu mempunyai pengertian seperti apa, kita cocokkan dengan ayat yang lain sehingga nanti sinkron. Kalau tidak kita cocokkan, nanti tabrakan antara satu ayat dengan yang lain. Saya tunjukin satu contoh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih
nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaik, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Ruh, apa yang dimaksud ruh ini? Wahyu, Al-Quran. Ya, jadi istilah yang dipakai oleh Allah ini aja sudah membuat kita ingin tahu kok Al-Quran disebut ruh itu bagaimana. Yang sering kita dengar kan Al-Quran itu disebut nur, kan? Nur, tapi di sini Al-Quran itu ruh. Baik, suatu saat kita bahas itu, ya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, dengan perintah kami. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak tahu. Dulu, kata dulu itu kita fahami dari kata kunta. Kunta itu dari kata kana anta. Kana anta digabung menjadi kunta. Kalau ada kana dan kana itu, kalau kita ibaratkan dalam bahasa Inggris itu perfect tense, ya, perfect tense. Dalam bahasa Indonesia kita nggak punya tenses macam itu. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita bilang dulu, ya, atau telah. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak mengetahui. Mal kitab, apa yang dikatakan kitab. Walal iman, dan tidak tahu apa yang dikatakan iman. Walakin ja'alnahu nura, tetapi aku jadikan Al-Quran ini sebagai nur, ya. Di depan disebut ruh, di sini disebut nur. Nahdi bihi man nasya, yang kami gunakan untuk memberi petunjuk kepada orang yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau betul-betul memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu dulu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Terus diberi wahyu oleh Allah Al-Quran, sehingga Rasulullah mengetahui iman itu apa, kitab itu apa, dan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Lalu dengan wahyu itu Rasulullah lalu tahu apa yang harus dilakukan. Dulu Rasulullah ingin mengubah masyarakat yang tersesat, bagaimana caranya? Tidak tahu. Terus mencoba berpikir secara jernih, menyingkirkan diri ke Gua Hira, supaya berpikir lebih jernih, tidak terlalu subjektif karena orang-orang yang menyembah dan yang memimpin penyembahan berhala itu justru paman-pamannya sendiri, ya. Justru paman-pamannya sendiri. Ada yang memberi penjelasan bahwa orang yang pertama kali mengajak menyembah berhala di Mekah itu justru kakek-kakeknya Nabi Muhammad sendiri. Kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad kalau berpikir secara subjektif, ini saudara-saudaraku sendiri, tapi sesat kalau dia tidak mencoba menjauhkan diri dari subjektivitas, dia akan hanyut di situ. Maka beliau menyingkir ke Gua Hira. Nah, menyingkir ini kadang orang menyebutnya uzlah. Uzlah itu menyendiri. Hati-hati dengan kata menyendiri, karena orang tasawuf suka menyendiri itu baik, seperti Rasulullah itu menyendiri ke Gua Hira. Menyendiri yang baik itu menyingkir sejenak, mencari inspirasi dan sebagainya, kembali lagi ke masyarakat. Jadi yang baik itu kita terjun di masyarakat, berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Itu uzlah silakan, tetapi hanya dalam rangka mencari tahu atau mencari cara-cara yang tepat untuk melakukan perubahan yang kepada lebih baik itu.
Mohon maaf, saya kalau bilang perubahan yang lebih baik jangan dikaitkan dengan politik ya. Jangan dikaitkan dengan politik. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Ya Pak ya. Kita memang orang Islam itu harus setiap hari meskipun kita sudah tua harus siap berubah. Karena kita diharapkan oleh Allah hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik daripada besok. Itu artinya kan berubah. Tapi berubahnya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah kalau kita tidak siap untuk berubah, misalnya mengatakan, gua memang orangnya begini, gua memang orangnya begini, orang ini kayak batu nih, gua memang orangnya begini, ya udah jadi batu aja deh. Karena dia tidak mau berubah. Orang yang baik itu mesti siap berubah. Meskipun umurnya sudah 80-an, Pak ya. Nah, terus kembali di sini. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak tahu apa kitab dan apa iman. Setelah Rasulullah itu menerima wahyu, tahu apa yang harus dilakukan. Coba kalau kita ingat ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah kan bingung. Ada apa ini? Saking bingungnya beliau sakit, demam. Terus diajak oleh Ibu Khadijah ketemu dengan pendeta Waraqah bin Naufal, diberitahu bahwa itu malaikat dan berarti kamu seorang rasul. Seandainya aku masih muda dan kuat, aku akan menolong kamu bersungguh-sungguh ketika kamu diusir oleh kaummu. Nah, berarti Waraqah ini adalah orang yang termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi nggak pernah dibahas. Ya. Siapa orang yang beriman pertama? Laki-laki itu Abu Bakar, anak-anak itu Ali bin Abi Thalib, tapi Waraqah nggak pernah dibahas. Padahal Waraqah kan lebih dulu. Oh itu istilahnya dia namus itu malaikat Jibril. Terus Rasulullah masih bingung. Kalau aku ini Rasul, tugasku apa? Tugasku apa? Karena beliau tidak tahu apa tuh yang ditugaskan, dia kembali lagi ke Gua Hira lagi. Kembali lagi barangkali mendapatkan wahyu apa yang harus dilakukan. Ternyata kembali nggak ada wahyu. Justru wahyu datang ketika beliau di rumah tiduran. Di rumah tiduran malah dapat wahyu, ya. Itu ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, sholatlah, sholat malam. Loh, tugasnya kok sholat malam? Oh, rupa-rupanya ini mempersiapkan mental dulu, biar mentalnya kuat. Sholat malam. Setelah mentalnya kuat, baru diperintahkan ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, qum fa'anzir, bangun. Ajaklah orang-orang, berilah orang-orang peringatan. Nah, saat itu lalu Rasulullah mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, terus siapa? Fa'anzir itu dari siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Saudara-saudaramu yang dekat-dekat itu kamu ajak, gitu. Nah, itu jadi asalnya Rasulullah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mendapatkan wahyu, mendapatkan Al-Quran, beliau menjadi tahu. Nah, makanya wa wajadaka dhallan fahada. Allah dulu mendapatkan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, lalu Allah memberi petunjuk. Nah, itu saya kira lebih nyaman, ya. Di pikiran kita itu lebih nyaman daripada kalau kita mengatakan Rasulullah bingung. Orang bingung itu kurang sehat. Ya. Contoh lagi yang menguatkan itu, Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, Rasulullah sebenarnya ceritanya Nabi Yusuf itu bagaimana sih? Gitu. Ceritanya Nabi Yusuf itu bagaimana sih? Ya Rasulullah tidak bisa menjawab. Terus kalau tidak menjawab gimana? Bingung? Enggak, ya tunggu ya. Ya kalau kita bilang, wah ditanya begitu terus Rasulullah bingung. Loh kalau bingung terus gimana? Bisa ngawur? Enggak. Rasulullah kalau tidak tahu apa yang harus dikatakan,
diam aja, tunggu. Terus turunlah surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Kami memberi kisah kepadamu, kisah yang paling bagus. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an yang kami wahyukan ini. Ya. Jadi asalnya tidak tahu ceritanya bagaimana, dapat wahyu terus bisa menerangkan. Dan saya selalu menekankan terutama kepada anak-anak saya bilang, coba deh kamu pelajari surat Yusuf itu, baca ulang-ulang. Allah saja yang menciptakan semua peristiwa mengatakan cerita Nabi Yusuf itu cerita yang paling bagus, ahsanal qasasi, cerita yang paling bagus. Wah, di situ banyak pelajaran. Kalau kita memahami ini dan kita camkan dan kita terapkan dalam hidup, insya Allah kita akan menjadi orang yang tangguh, ya, paling tidak mendekati ketangguhan Nabi Yusuf. Nah, yang berhubungan dengan itu tadi, bahwa jadaka dhallan fahada wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Dulu kamu, pakai dulu lagi, sebelum ini termasuk orang yang ghafil. Ghafil itu arti letternya itu lalai. Loh, kok lalai? Lalai itu artinya lalu perilakunya sembarangan. Tapi kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya. Kami wahyukan kepadamu. Sebelum diwahyukan dia ghafil. Jadi kalau berarti ghafil di sini bukan berarti lalai, tetapi berarti tidak tahu. Ya. Dulu kamu belum tahu ceritanya Nabi Yusuf. Setelah saya ceritakan, kamu menjadi tahu. Ya. Jadi saya mengajak relevan dengan dua ayat yang saya kemukakan ini. Kita tidak mengartikan Rasulullah itu bingung atau Rasulullah itu sesat. Terus Al-Quran itu memang memberi pencerahan, memberikan kebijakan, karena isinya itu banyak ilmunya di situ dan banyak ajaran-ajaran yang membuat orang menjadi bijaksana. Wa anzalallahu 'alaikal kitabul hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Al-Quran disebut kitab karena Al-Quran itu ditulis dan jumlahnya banyak sehingga bisa dibukukan, maka disebut kitab. Kitab itu berasal dari kataba yaktubu, menulis. Kitab itu masdar. Masdar itu kalau bahasa Inggris seperti write menjadi writing. Writing itu apa? Writing itu bisa berarti proses menulis, bisa berarti hasil tulisan. Kitab itu bisa juga berarti begitu, bisa berarti proses menulis, bisa hasil tulisan. Nah, kalau hasil tulisan berarti kitab itu kitab buku. Tapi kalau sebagai proses itu artinya penulisan, dan itu kitab. Nah, karena Al-Quran ini diwahyukan dalam bentuk bacaan, kemudian ditulis, maka Al-Quran disebut Quran. Quran itu artinya bacaan, dan karena ditulis maka disebut kitab. Tapi isinya wal hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah itu berasal dari akar kata hukmun, hukum. Hukum itu berarti keputusan. Hukum, keputusan. Kalau ada orang melihat suatu kasus kemudian dipertimbangkan siapa yang salah, bukan hanya siapa yang salah saja, tapi apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, itu hukum. Dan hukum itu penting, seperti permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, Rabbi wahabli min ladunka, Masya Allah,
hukma. Tuhan berilah kami hukum. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan seringkali disebut keputusan yang bijaksana dan disebut kebijaksanaan. Maka al-hikmah itu bisa berarti keputusan, bisa berarti kebijaksanaan, atau bisa gabungan. Hikmah adalah keputusan yang bijaksana. Nah, Al-Quran itu membimbing kita untuk selalu mengambil keputusan-keputusan yang pas dan bijaksana. Bukan hanya pas, tapi juga bijaksana. Ya. Makanya Allah menyebut Al-Quran itu sebagai hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah dengan Al-Quran ini mengajari kamu apa yang kamu belum tahu. Jadi kaitannya dengan tadi, karena Rasulullah dulunya tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian Allah membimbingnya, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, itu sambil ada ilmu di situ dan diberi kemampuan untuk mengambil keputusan yang pas. Nah, keputusan yang pas itu banyak yang kita lihat, yang kita peroleh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling menakjubkan adalah bahwa Rasulullah ingin menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Itu keputusan yang luar biasa, dan langkah-langkahnya juga itu luar biasa. Ya. Itu dengan demikian hidayah itu ilmu. Ya. Hidayah itu ilmu yang kemudian dibimbingkan oleh Allah pada kita, langsung kepada pikiran kita. Terus setelah Rasulullah itu mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan pengarahan, lalu Rasulullah dianjurkan untuk mengajak orang lain mengikuti jalan yang lurus. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim, dan serulah, ajaklah orang-orang menuju kepada Tuhanmu. Engkau betul-betul mengikuti petunjuk yang lurus menuju kepada Tuhanmu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita ini mesti harus rajin ngaji, rajin belajar. Setelah kita mendapatkan ilmu, jangan diam saja. Kita gunakan ilmu itu untuk diri kita sendiri, dan kita mengajak orang lain. Dan kalau kita mengajak kepada orang lain, jangan lupa mesti menggunakan ilmu, jangan ngawur. Kalau orang ngawur, maka bisa sesat dan menyesatkan. Ini yang dalil yang terakhir ini saya ingin memperingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada orang lain bahwa hati-hati, kita kalau tidak mengetahui ditanya, jangan asal jawab. Banyak orang ditanya kemudian malu kalau dianggap bodoh, lalu jawabnya ngawur. Kita jangan begitu. Nah, Rasulullah wanti-wanti, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kalau Allah ingin menghilangkan ilmu, itu tidak dengan cara orang yang pinter kemudian ilmunya diambil dari kepalanya dia. Bukan begitu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi caranya Allah mematikan, ya, mewafatkan ulama. Orang yang punya ilmu diwafatkan. Sampai tidak ada orang yang pinter. Nah, kalau tidak ada orang pinter, nanti masyarakat itu kan butuh pemimpin yang memberikan pengarahan. Lalu pemimpin yang mana yang diangkat? Ya semuanya bodoh, semuanya tidak berilmu. Yang diangkat ya bodoh. Ya, jadi ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ru'usan itu kepala, pemimpin. Lalu mereka menjadikan pemimpinnya bodoh-bodoh. Jadi kalau kita misalnya mempunyai pemimpin yang bodoh, kita mesti introspeksi. Emangnya kita ini pinter? Nah, kalau orang-orang Indonesia ini umumnya tidak pinter, ya manapun dicomot dijadikan kepala, ya dia tidak pinter. Karena dia tidak pinter, fasu'ilu, ketika mereka ditanya,
fa'aftau, mereka memberikan fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Karena fatwanya, nasihatnya itu tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi kita didorong oleh Allah untuk belajar supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain juga selamat. Tapi kita jangan mengeluarkan nasihat atau memberikan pengarahan bila kita tidak menguasai ilmunya. Itu bisa menyesatkan.